Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri totalitas loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita membahas satu tema yang luar biasa. Sebelumnya pengen ngobrolin dulu tentang nikmat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di Quran surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum Islam Madinah. Yang pertama kita bagi jadi 3. Yang luar biasa kata-kata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pada hari ini telah aku sempurnakan aturan-aturan hidup bagimu. Yang kedua, dan pada saat ini telah aku sempurnakan segala kenikmatan. Yang ketiga, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ini 3 poin yang luar biasa yang pada saat turunnya ayat ini, kemudian seluruh sahabat semuanya bersuka cita, semuanya bahagia, hore, hore gitu mungkin. Gak gitu juga sih. Semua sahabat bahagia karena pada hari ini telah sempurna semuanya. Sampai kemudian ada salah seorang sahabat yang luar biasa yang meneteskan air mata. Lantas kemudian disapa, wahai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mengapa engkau menangis di saat semua orang bersuka cita? Mengapa engkau meneteskan air mata? Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bilang ini, kalau hari ini sudah sempurna semuanya, pasti tugas Nabi dan Rasul selesai. Kalau tugas Nabi dan Rasul sudah selesai, artinya gak lama lagi Nabi Muhammad SAW itu akan meninggal. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna agama. Aturan-aturan, ad-din berbicara tentang aturan-aturan. Kira-kira seandainya di dunia ini atau di kehidupan kita aturan-aturan itu tidak diberlakukan, kacau gak? Manusia butuh aturan. Dan tidak ada aturan yang paling lengkap, paling sempurna kecuali Islam. Dari sampai urusan tidur diatur nggak? Kalau kenapa jadi stres gini? Kalau tidur diatur nggak? Tidur diatur, miringnya diatur, ngadepnya gimana, bacaannya apa? Ke toilet diatur? Bayangin, ada seorang mualaf tahun 2014 Jason Statham from UK, temannya Harry Potter. You know, the Prince of Azkaban. Ini ketika masuk Islam, terus dia masuk toilet. Begitu masuk, saya pernah cerita ini kalau nggak salah. Pas dia mau masuk toilet, saya bilang, no brother, left foot first. Then when you come out, right foot. Oke? Oke. Terus dia nanya, kenapa Bon? Saya harus masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan. Different, kata aku, kalau ke mosque, kalau ke masjid harus kanan dulu masuk, keluar kaki kiri. Kenapa? Karena kalau di toilet tempatnya bad place, too much ghost, you know, jeruk purut, and then kunci, this so much ghost. Dia bilang, wow, keren banget Islam sampai aturan yang ke toilet aja diatur. Urusan kemudian makan diatur, ke toilet diatur, sampai urusan mohon maaf buang air kecil diatur. Bagaimana baiknya ketika seorang wanita jongkok, seorang laki-laki ketika buang air pipis, buang air kecil maksudnya jongkok, buang air pipis, maaf ya, buang air kecil jongkok, gak usah sambil diarahkan dimainkan, tidak perlu, cukup jongkok yang baik. Ini bayangin urusan yang gitu aja diatur, urusan makanan diatur. Kaidah pertama, semuanya yang ada di dunia ini semuanya halal kecuali yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kan yang diperbolehkan, banyak yang tidak diperbolehkan. Kenapa ini jadi stres? Banyak yang diperbolehkan atau yang nggak boleh? Yang dibolehin boleh, diperbolehkan sama Allah
banyak dibanding sama yang kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini aturan perlu banget. Maka lihat, tidak ada kemudian aturan yang paling lengkap kecuali Islam. Maka kemudian ketika itu Allah berikan kemudian kalimat berikutnya, dan pada hari ini telah aku sempurnakan nikmat yang segala kenikmatan berkumpul di sini. Nikmat apa? Nikmat iman dan nikmat Islam. Pernah nggak kita ngerasain nikmat iman dan nikmat Islam? Bener-bener nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian berbicara tentang bagaimana nikmat iman dan nikmat Islam, kerasa nggak sih ahwat nikmatnya berhijab? Kerasa nggak sih ikhwan bagaimana nikmatnya menjaga kesendirian dalam ketaatan? Maka tema kita pada malam hari ini berbicara tentang anti bucin-bucin dulu. Tapi Kang Boni pengen ngantuin dulu yang pertama. Kerasa dulu nggak nikmat Allah, aturan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk mengatur hidup kita supaya lebih teratur. Lalu kemudian yang kedua, nikmatnya kerasa sehingga kalau dengan kenikmatan itu kita akan bersyukur kepada Allah. Bayangin, dikasih semuanya sama Allah, tapi kita nggak bersyukur dengan kemudian memperjalankan menjadi amal. Bersyukur dengan ibadah, kenapa susah? Nggak kerasa nikmat, masalahnya banget. Yang ketiga, dan pada hari ini telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagiku. Ini poin-poin, 3 poin yang luar biasa. Yang kalau kita masukin sekarang, ayo pertanyaannya, teman-teman lari ke sini, berjalan ke sini, mengendara ke sini, niatnya karena 3 kenikmatan ini yang harus kemudian kita rasain. Kalau datang ke sininya, ini nih. Kalau datang ke sininya niatnya ketemu Mbah, udah ketemu Mbah terus mau dapat apa? Kalau ke sini datang kemunya untuk ketemu Mas Giri, udah ketemu Mas Giri terus mau apa? Kalau datang ke sini cuman ketemu Handi Boni, udah kelihat Handi Boni terus mau apa? Dinikahin gak bisa, aku udah punya istri. Apalagi antum yang mau nikahin aku. Apa? Jijik. Auzubillah. Maka siapa yang mengharapkan perjumpaan karena Allah, maka dia akan dapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama luruskan niat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Cuman pengen dapetin niat karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya kalau saya meninggal, kita meninggal hari ini, ada yang ketiban joglo, bu, misalkan tiba-tiba kayunya retak-retak jebret, syahid insyaallah. Ketiban lampu, pas banget teteh yang dicadar itu, buak lampu, syahid insyaallah. Ini yang luar biasa. Ketika kita yakin kemudian menjalankan segala sesuatu niatnya karena Allah, semua juga menjadi poin ibadah. Bukan tentang berapa banyak amal yang kamu kerjakan, tapi berapa tulus kau mengerjakan itu. Ini yang susah. Ketulusan dalam memperjuangkan diri kita sampai ke kajian. Pertama, brother and sister Villa, ketika kita putus dari pacar kita, itu musibah atau hidayah? Jawab semuanya dengan jujur. Musibah atau hidayah? Kenapa sakit hati? Kenapa nangis? Kenapa bikin update status? Kenapa? Jadi diputusin itu musibah atau hidayah? Ditinggal nikah itu musibah atau hidayah? Ayo, susah ya, susah. Diputusin hidayah atau musibah? Ketika ditinggal nikahi, musibah atau hidayah? Kenapa jadi begitu? Ini paling depan ini, Kang. Penting kemudian untuk mengartikan sesuatu yang disebut musibah yang paling besar adalah ketika mendapatkan kerugian, mendapatkan rasa sakit, penderitaan yang sebenarnya nggak pengen kita rasain dan membuat diri kita lebih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, musibah. Tapi kalau dari suatu penderitaan, caci maki, hinaan, fitnahan, kesedihan, sakit hati yang begitu dalam, sesuatu yang tidak ingin kita rasakan, tiba-tiba kita menjalani itu, karena itu, maka kemudian membuat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Jadi diputusin hidayah atau musibah? Tergantung ekspresinya kayak bagaimana. Kalau ekspresinya jadi, ya sis, aku nanti malam Jumat, ini malam apa sih? Rebo malam ada kajian di Rumah Warna, Valentine. Ini waktunya kamu benar-benar jatuh dan bangun untuk kemudian bangkit memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kamu datang deh ke kajian supaya kamu nggak galau terus. Dah bismillah datang. Akhirnya dia datang satu. Maka inilah perkumpulan ini adalah
perkumpulan orang-orang yang sedang sakit hati, atau yang sedang menyiapkan hati untuk disakiti. Siapa yang menyiapkan hati untuk disakiti? Satu, orang yang masih pacaran. Kayaknya ada nih malam hari ini yang diam-diam, aku udah putus sih, padahal masih ada rasa sayang. Nyiksa. Didoain sama Kang Boni, mudah-mudahan banyak masalah hubungan. Coba, kalau benar putus adalah hidayah, nikmat kita kemudian sendiri itu. Masalahnya sekarang ketika sendiri, ini ibadah atau masalah? Tergantung. Astagfirullah. Suka pengen nyanyi lagu Opik aku teh. Kalau sendiri, ibadah atau masalah, brother? Ayo, kenapa pada diem stres gini? Teh, ketika sendiri ibadah atau masalah? Ibadah atau masalah? Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari bangun tidurnya sampai tidurnya lagi, semuanya harus jadi sarana ibadah. Ketika kita sekolah, ibadah atau masalah? Kenapa suka males sekolah? Udah masuk sekolah pengen bolos. Ketika sekolah libur senang? Katanya pengen pinter, tapi sekolah libur senang. Aneh. Kuliah ibadah atau masalah? Dosen gak masuk, seneng gak? Aneh. Nikah ibadah atau masalah? Punya suami ibadah atau masalah? Punya istri ibadah atau masalah? Jawab yang lantang. Punya istri ibadah atau masalah? Punya suami ibadah atau masalah? Nikah ibadah atau masalah? Ibadah. Nikah lagi ibadah atau masalah? Ibadah. Antum kenceng banget bilang. Kok bisa sesuatu yang harusnya jadi potensi ibadah malah jadi masalah? Hidup ini sebenarnya sederhana. Yang buat rumit siapa? Kita, brother. Kata Allah, jangan pacaran karena takut. Allah tahu kamu nanti sakit hati, kamu dikecewain, kamu disakitin, kamu diduain, kamu dizinahin. Terus kita bilang, enggak, dikit aja ya Allah. Akhirnya ketika dikit 9 bulan. Meskipun setetes jadi 9 bulan. Apa sih ini maksudnya ya? Ini serius, brother. Kenapa? Ternyata yang namanya urusan cinta itu bukan masalah cinta antara seorang wanita dengan seorang laki-laki aja. Nggak sesederhana itu. Mari kita mengartikan kalimat cinta yang lebih dalam lagi. Karena cinta saya pikir nggak layak kalau cuma disebutin seorang laki-laki mencintai seorang wanita, beromantis, berkasih sayang, itu disebut cinta. Enggak. Kalau gitu hewan juga bisa. Makanya beberapa penyanyi selalu menjadikan analogi hewan itu sebagai ekspresi cinta. Lagu Kahitna. Andai kita lihat sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan, lalu kau bertanya, kapan kita bagai mereka? Kan manusia, kenapa mau jadi merpati? Karena melihat merpati romantis. Apalagi coba yang mengibaratkan hewan? Buaya. Buaya itu setia. Kalau di rawa, kalau ke darat, nah ini bahaya. Bahaya. Ini cinta ini kita coba berusaha untuk mengartikan. Kenapa akhirnya teh? Mohon maaf, jadi dijajah kita. Yang harusnya potensi jadi ibadah, semua jadi masalah. Maka jomblo ini ibadah atau masalah? Ibadah atau masalah? Ibadah. Tapi nikah ibadah atau masalah? Ibadah. Maka dari ibadah yang satu naik menjadi ibadah yang lainnya. Kenapa dari yang tadinya jomblo kemudian menikah jadi banyak masalah ketika pernikahan? Kenapa bisa? Karena nggak ada potensi, nggak ada visi misi buat jadi bernilai ibadah. Kita kajian ini ibadah atau masalah? Kang Boni nggak jadi datang, ibadah atau masalah? Nah, apa itu masalah? Sesuatu yang bertentangan dengan keinginan kita. Setiap yang bertentangan dengan keinginan kita jadi masalah. Maka mulai hari ini brother and sister Villa bikin quotes nih malam hari special at Valentine. Catat. Mana itu ya? Iya, catat. Cari mana ya? Catat.
Mulai hari ini kita stop berbicara tentang apa yang saya suka dan apa yang saya tidak suka. Mulai hari ini kita berbicara tentang apa yang Allah suka dan apa yang Allah tidak suka. Sepakat?